Saya silence dulu ya. Iya, main. Oke, selamat siang semua. Masih ada satu orang, kita mulai aja. Nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai peraturan perundang-undangannya dulu. Besok kita akan selesaikan materi basic scaffolding ya untuk operator scaffolding. Rabu saya akan kasih beberapa rekaman dan juga video tentang basic scaffolding. Kamis kita akan bahas mengenai SKKNI ya. Jadi apa-apa yang akan ditanyakan oleh asesor saat uji kompetensi nanti. Oke. Keselamatan kerja dan standar scaffolding. Pada pekerjaan, khususnya konstruksi bangunan, penanganan scaffolding merupakan pekerjaan yang tingkat kecelakaannya cukup tinggi, sehingga setiap pelaksana dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam melaksanakan pemasangan, pemakaian, dan pembongkaran scaffolding. Jadi scaffolding ini mulai awareness-nya ya, kewaspadaannya mulai dilakukan saat pemasangan. Jadi bagaimana melakukan konstruksi dari scaffolding tersebut, lalu saat pemakaian ya oleh operator yang melakukan pekerjaan untuk konstruksi, dan juga terakhir bagaimana dibongkar scaffolding. Semuanya membutuhkan penanganan dan kewaspadaan yang tinggi ya. Sebagai seorang scaffolder harus mempunyai kemampuan memasang, membongkar, merawat, dan memeriksa sebuah scaffolding, baik terpasang secara mandiri maupun menempel ataupun menggantung pada struktur tetap ya, sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam bekerja lebih meningkat dan keselamatan kerja lebih terjamin. Jadi karena scaffolding ini tingkat kecelakaannya cukup tinggi, maka dibutuhkan operator-operator scaffolding yang mampu bekerja dengan efektif ya dan produktif agar bisa melakukan konstruksi daripada scaffolding ini dengan aman dan selamat ya, untuk dapat digunakan oleh para pekerja nanti dalam melakukan pekerjaannya di suatu bangunan maupun dalam proses pemeliharaan suatu bangunan. Tujuan pelatihan ini adalah mengidentifikasi komponen scaffolding atau perancah yang berbeda desain, mengetahui cara-cara pemeliharaan dan penyimpanan peralatan perancah scaffolding aman, mengetahui cara kerja yang aman termasuk mendirikan dan membongkar perancah, batas-batas beban dan perancah untuk beban yang berat, sedang, ringan, dan mendirikan perancah yang benar termasuk landasan, stabilitas, metode pengikatan, dan spacing. Jadi ini sebenarnya digabung antara basic dan advance. Kita akan fokus kepada basic-nya aja ya, basic scaffolding. Sehingga dengan materi tersebut kita akan memberikan pengetahuan dasar kepada peserta, seperti bekerja dengan aman di ketinggian, ketentuan memakai PPE atau APD di area kerja, lalu undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kepedulian karyawan tentang tugas, mengidentifikasi resiko perancah, melakukan penilaian resiko, dan mengidentifikasi bahaya-bahaya. Seorang scaffolder ya, diharapkan memiliki sertifikat kompetensi scaffolder dan mampu memasang scaffolding sesuai dengan gambar, standar, dan dibantu oleh pekerja lain. Memastikan
Di mute dulu ya. Memastikan beban kerja yang diberikan sesuai dengan desain scaffolding, memastikan konstruksi telah aman bagi pekerja termasuk peralatan yang digunakan, serta memastikan fondasi kokoh, tidak mudah goyah, dan bagian terendah tidak rusak. Jadi sebenarnya scaffolding ini adalah suatu alat bantu temporer ya. Jadi contoh dalam satu proyek konstruksi bangunan, maka dibutuhkan konstruksi dari scaffolding untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik pekerjaan finishing ya dari suatu bangunan, dan juga mungkin dalam pemeliharaan suatu bangunan seringkali dibutuhkan konstruksi dari scaffolding ya untuk melakukan pemeliharaan suatu bangunan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang scaffolder sesuai perundangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, ini kita mengacu pada beberapa aturan dan standar ya, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 1 tahun 80. Kemudian ada juga standar Occupational Health and Safety Welfare ya, tahun 84. Dan juga ada Australian Standard, British Standard, Construction Safety Association of Ontario, Occupational Safety and Health, OSHA, American National Standard Institute, ANSI, ya, nomor A10-8 tahun 88, dan lain-lain. Jadi gunanya peraturan perundangan dari pemerintah adalah untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan peranca atau scaffolding agar dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Dan juga sebagai tambahan kita memakai standar-standar internasional ya, seperti British Standard, lalu Construction Safety Association of Ontario, GSAO, lalu standar OSHA, standar ANSI, ya, dan lain-lain. Jadi dengan menggabungkan standar-standar ini, kita mendapatkan petunjuk-petunjuk guiding ya untuk pelaksanaan pekerjaan scaffolding dengan lebih efektif, aman, dan selamat. Scaffolding. Definisi, scaffolding atau peranca adalah rangka atau tempat kerja sementara yang dipasang khusus untuk mendukung lantai kerja atau working platform. Jadi sehingga working platform ini dapat dipakai oleh para operator atau pekerja lainnya ya, sesuai dengan tugas masing-masing. Fungsinya digunakan sebagai tempat bekerja di mana pekerja tidak dapat mencapainya dari lantai atau landasan ya, karena mungkin tinggi gitu ya. Bangunan atau konstruksi ini dipasang dan dipergunakan hanya bersifat sementara ya atau temporer, tidak permanen. Konstruksi peranca harus mampu menjamin keselamatan kerja para pekerja yang mempergunakannya. Jadi seorang scaffolder juga harus menghitung ya, konstruksi peranca ini dapat digunakan dengan aman. Berapa beban yang akan ditanggung oleh konstruksi peranca ini juga yang harus diperhitungkan, sehingga jangan sampai nanti menggunakan peranca konstruksinya ternyata tidak sanggup menahan beban yang harus didukungnya ya, salah perhitungan dan sebagainya akan mengakibatkan peranca ini mungkin bengkok lalu kemudian rubuh. Peranca adalah tempat kerja sementara ya, bukan permanen, untuk melakukan pekerjaan dari ketinggian ataupun menyimpan benda kerja sementara. Ya, kadang-kadang peranca juga didirikan di bawah permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan seperti pertambangan di bawah tanah ya. Nah itu juga sebagian ada menggunakan peranca. Adalah merupakan kewajiban untuk menyediakan tempat kerja bagi para pekerja yang harus mendapat perhatian yang lebih besar. Bukti nyata dari statistik menyatakan bahwa kecelakaan fatal yang sering terjadi
pada pekerjaan konstruksi disebabkan karena jatuh dari perancah. Ya, jadi peristiwa pekerja yang jatuh dari perancah ini sering kali terjadi. Ya. Ini dikarenakan, pertama, pengetahuan manusianya, ya, di mana banyak para pekerja yang tidak mengetahui bagaimana cara mendirikan perancah yang baik dan yang benar, dan kegunaan dari perancah tersebut, serta pernyataan-pernyataan yang harus dipenuhi pada sebuah perancah. Jadi perancah itu harus dibangun dengan konstruksi yang sesuai dengan standar-standar yang ada, ya, dengan aturan-aturan yang ada. Kalau tidak dipenuhi, tentunya akan menjadi satu masalah. Kedua, kemungkinan terial ya, yang digunakan untuk satu perancah tidak baik lagi. Misalnya, besinya sudah keropos, ya, papan yang digunakan sudah lapuk dan retak, atau alat-alat penjepit atau klem pengikat sudah aus. Belum. Ketiga, pekerja tidak taat dengan aturan dan tidak memahami penggunaan sistem fall arrestor atau pelindung jatuh ya. Jadi mereka tidak tahu kegunaan fall arrestor dan mereka tidak menggunakan fall arrestor sesuai dengan petunjuk yang ada. Contohnya tidak mencantumkan di lifeline-nya ya sistem fall arrestor-nya, akibatnya ya saat jatuh gitu aja. Tidak ada yang menahan ya. Dan juga karena sembrono. Sembrono itu tidak hati-hati. Bentar nih. Bentar. Di silent aja ya. Statistik yang ada ya, angka kematian akibat jatuh ini untuk ketinggian ya, di bawah 10 kaki. 10 kaki itu lebih kurang 3 meter, 9%. Untuk 10 sampai 25 kaki, ini antara 3 sampai 8,5 meter, 36%. Di atas 8,5 meter atau 25 kaki, ini paling banyak, 55%. Jadi sebagian besar para pekerja yang jatuh itu di ketinggian di atas 8,5 meter. Apakah pekerja yang jatuh dari ketinggian tidak meninggal ya? Atau bebas dari cedera? Kalau udah di atas 8 meter ya mungkin fatality ya. Karena cukup tinggi sehingga saat jatuh itu hempasannya itu lebih kencang daripada yang di bawah 10 kaki atau 10 sampai 25 kaki. Scaffolding accident. 9% kecelakaan fatal berhubungan dengan scaffolding. Jadi dari semua pekerjaan ya yang dilakukan oleh para pekerja, itu ada 9% berhubungan dengan pekerjaan scaffolding. Per tahun terjadi sekitar 9.750 cedera akibat scaffolding. Papan meleset menjadi penyebab utama kecelakaan. Jadi papannya tidak terinstal dengan baik dalam scaffolding ya, atau pekerjanya tidak menginjak papan dengan benar, jadi terpeleset atau ya menginjak ke lubangnya dan kemudian tidak memakai fall arrestor, itu biasanya menjadi penyebab utama kecelakaan. 33% scaffolding tidak memiliki guardrail, ya. Jadi semacam pagar pelindung. 25% pekerja tidak mendapat pelatihan. Ya, ini merupakan penyebab-penyebab yang berhubungan dengan kasus kecelakaan yang berhubungan dengan scaffolding. Jenis-jenis scaffolding ya. Ada yang jenis independen, ada yang jenis single pole atau footlock, ada jenis sangkar atau cradle atau bird cage, ada jenis tower, ada jenis modular atau frame atau metal tube, ada jenis cantilever scaffold. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut jenis-jenis ini beserta gambarnya.
Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, seorang scaffolder harus mempelajari basic scaffolding. Jadi dasar daripada pekerjaan perancah. Pembelajaran basic scaffolding terfokus pada scaffolding independen. Mengingat scaffolding independen ini banyak dipergunakan di lingkungan industri dan dirangkai oleh scaffolder. Sedangkan tipe scaffolding yang lain umumnya sudah dirancang atau diset dari pabrik pembuat. Ya, jadi ada yang sudah diset ya, oleh pabrik pembuat, ada yang berbentuk scaffolding independen. Dan ini yang paling banyak digunakan. Ya, ini contoh satu gambar scaffolding ya. Jadi bagaimana disusun dari apa? Antara bagian-bagian dari scaffolding, ya, serialnya dan ya inilah ya. Jadi intinya dari scaffolding ini susunannya kalau yang kokoh itu adalah tegak lurus. Nanti makanya harus pakai water pass ya untuk diukur. Yang mendatar ini harus benar-benar mendatar ya. Jadi kalau diukur pakai water level itu akan terlihat ya posisi mendatar atau apakah dia akan ada sudut kemiringan dan sebagainya. Itu juga untuk yang tegak lurus ini. Ini jangan sampai terjadi sedikit kemiringan pun akan membuat strukturnya kurang kokoh. Ya. Ya, ini bagian-bagian scaffolding. Ini boardnya ya, tempat papannya, scaffold planknya. Kemudian B-nya ini bearer. Bearer itu macam pondasi untuk papannya ini. Disebut juga transom. Kemudian C, longitudinal bracing. Ya. Tersebut juga facade. Jadi ini apa? Penahan longitudinal. Lalu D, yang ini, transverse, ya, sectional bracing. Kalau longitudinal ini lebih panjang, kalau transfer ini lebih pendek. Ya. Kemudian E, top rail. Ini E. Lalu F, mid rail, ya, tengahnya. Kemudian G, two board. Ya, ini tempat daripada papannya. Ya. Kemudian H, post atau standarnya. Ya. Tegak lurus. I, ledger atau runner. J, base plate ya, fondasi. K, seal atau soulboard. Jadi ini papannya yang untuk tempat daripada base plate. Lalu L, ini self closing drop bar. Ya, ini L. Jadi untuk apa? Macam pintu lah ya, tutup buka. Kemudian M, base lift. Ini. Base lift. False upright atau puncheon N. Kemudian O, coupler ya, pengikatnya. Ya, ini istilah-istilah mungkin dalam bahasa Inggris
Minimal harus dipahami juga ya istilah-istilah dalam bahasa Inggris ini. Latar belakangnya ya, konstruksi bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang dilakukan di tempat kerja. Kenyataan menunjukkan banyak terjadi kecelakaan akibat belum ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara mantap dan menyeluruh pada konstruksi bangunan dan industri. Dengan semakin meningkatnya pembangunan dan penggunaan teknologi modern, harus diimbangi pula dengan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Sehingga dengan demikian perlu pembinaan norma-norma perlindungan kerja sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 Tahun 80 ya tentang konstruksi bangunan. Kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini tentang keselamatan kerja ya. Ini dasar hukum K3 di Indonesia ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Bahwa dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemakaian, dan perubahan teknis perancah mengandung potensi bahaya. Ya. Sebabnya butuh penanganan dan pengetahuan. Ya. Perlu pengawasan dan pembinaan dalam tahapan pekerjaan perancah, ya. Yaitu mulai konstruksi perancah dan tenaga kerjanya, serta lingkungan kerjanya. Ya, ini latar belakang mengapa perlu adanya sertifikasi operator scaffolding atau operator perancah. Ya, materi pelatihan kita akan bahas regulasinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 80, SKB ya atau Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 86 atau Nomor 104 Tahun 86. Kemudian kita akan bahas pengertian scaffolding, penilaian bahaya, rancang bangun scaffolding, macam-macam scaffolding ya. Ada mobile scaffolding, independent scaffolding, rangka besi scaffolding, menara scaffolding, dan footlock scaffolding. Kemudian kita akan bahas terminologi scaffolding, sistem fall arrestor, ya. Kemudian tangga dan macam-macam, keselamatan tangga, batas-batas ketinggian, bahaya di lapangan kerja, APD, mengangkat dan menurunkan barang, inspeksi scaffolding. Tapi inspeksi ini kita tidak akan bahas karena ini materi advance ya. Ya, nanti kita akan bahas mengenai materi basic scaffolding. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui regulasi peraturan perundang-undangan terkait perancah atau scaffolding ini. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja ya, disebutkan, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. B. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. C. Mengamankan dan memperlancar pekerja bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang. D. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. E. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. F. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Ya, berarti perancah bisa masuk ke sini, bisa masuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kemudian ada juga memakai APD, memberi alat-alat pelindungan diri pada pekerja. Ini mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat ya, perlakuan dan penyimpanan barang. Ya. Lalu pengamanan pada pekerjaan bahaya kecelakaan jadi bertambah tinggi. Jadi pekerjaan di ketinggian ya, ini juga bagian daripada scaffolding. Di pasal 4 disebutkan syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
Ya, jadi dalam pekerjaan perancah ini sudah dimulai dari nanti perencanaan ya. Direncanakan dulu untuk pemasangan perancah. Lalu kemudian pembuatan atau konstruksinya, pengangkutan perancah juga harus diperhatikan ya. Pengangkutan yang salah dapat menyebabkan bahan-bahan perancah itu mungkin ada yang bengkok atau sebagainya. Nah, akibatnya tidak bisa digunakan lagi. Kemudian sampai kepada pemasangan, pemakaian, dan penggunaan serta pemeliharaan dari perancah atau scaffolding tersebut. Cara-cara tersebut memuat prinsip-prinsip ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atau bahan atas bahan, barang produk teknis dan aparat produksi, guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukan dengan keselamatan umum. Jadi keselamatan tenaga kerja, ya, keselamatan orang lain yang ada di tempat kerja, ini namanya keselamatan umum. Kemudian pada pasal 9 ya, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap pekerja baru tentang A. Kondisi-kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. B. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. C. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja. D. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, ini harus dijelaskan oleh manajemen ya, tentang ini semua, kondisi bahaya, alat-alat pengaman, alat pelindung diri ya, dan juga harus disediakan oleh perusahaan. Kemudian cara-cara dan sikap yang aman ya, SOP harus dibuat oleh manajemen atau perusahaan. Bagaimana kalau nggak ada? Pekerja bisa nolak ya, kalau syarat-syarat keselamatan tersebut tidak disediakan. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa pekerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi intinya pengurus atau manajemen perusahaan harus memberikan pelatihan ya kepada para pekerja, itu wajib. Dan baru dapat dipekerjakan setelah pekerja memahami semua ini. Ya. Bahaya dan resiko, ya, alat-alat pengaman, APD-nya, dan cara-cara melakukan pekerjaannya, SOP-nya. Ya, ini dasar hukum K3 Undang-Undang Nomor 170 semuanya mengatur. Jadi setiap pekerja itu sebenarnya diberikan perlindungan yang dijamin oleh hukum. Jadi perusahaan tidak bisa sewenang-wenang ya, dan kemudian pekerja menjadi korbannya. Semuanya sudah diatur. Kalau perusahaan tidak menyiapkan itu semua, pekerja bisa menolak. Kalau perusahaan memaksa, kalau terjadi apa-apa, perusahaan yang harus bertanggung jawab secara hukum. Ya. Itu gunanya regulasi peraturan hukum. Jadi benar-benar dilindungi ya oleh hukum. Semua pekerja Indonesia dilindungi keselamatannya dan dijamin oleh hukum ya. Kemudian ada dasar hukum dari Menteri Tenaga Kerja ya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 1 Tahun 80 ya, mengenai keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan. Di pasal 1 menyebut ya, dalam peraturan ini dimaksud dengan perancah atau scaffold ialah bangunan peralatan atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan, serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Kemudian gelagar atau putlock atau bearer adalah bagian dari perancah untuk tempat meletakkan papan pelataran. Lalu brace, yaitu palang penguat, ialah bagian dari perancah untuk memperkuat dua titik konstruksi yang berlainan guna mencegah bergesernya konstruksi bangunan perancah tersebut. Sudah diatur dalam peraturan menteri ini.
Kemudian perancah tangga atau ladder scaffold ialah perancah yang menggunakan tangga sebagai tiang untuk menyangga pelatarannya. Lalu perancah kursi gantung ialah suatu perancah berbentuk tempat duduk yang digantung dengan kabel atau tambang. Kemudian perancah kuda-kuda atau trestle scaffold ialah suatu perancah yang disangga dengan kuda-kuda. Kuda-kuda sini maksudnya fondasi yang kuat ya, bukan banyak kuda gitu. Perancah topang jendela atau window jack scaffold ialah suatu perancah yang pelatarannya dipasang pada balok tumpu yang ditempatkan menjulur dari jendela terbuka. Lalu pasal 6, kebersihan dan kerapihan di tempat kerja harus selalu dijaga, sehingga bahan-bahan yang berserakan, bahan-bahan bangunan, peralatan, dan alat-alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan kecelakaan. Jadi housekeeping-nya harus jaga kerapian kerja ya, kerapian kebersihan ya. Pasal 7. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin peralatan perancah, alat-alat kerja, bahan-bahan dan benda-benda lainnya tidak dilemparkan atau dihancurkan atau dijatuhkan ke bawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Ini nggak bisa main lempar ya dari atas. Pasal 12. Perancah yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dengan aman oleh seseorang yang berdiri di atas konstruksi yang kuat dan permanen kecuali apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan tangga. Jadi kalau bisa gunakan tangga, gunakan tangga. Kalau tidak, harus disediakan perancah. Ya. Pasal 13. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang dipergunakan. Lantai perancah harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Ya, jadi wajib ya kasih pagar pengaman apabila perancah itu lebih dari 2 meter. Pasal 15. Perancah tiang kayu yang terdiri dari sejumlah tiang kayu dan bagian atasnya dipasang gelagar sebagai tempat untuk meletakkan papan-papan perancah harus diberi palang penguat pada semua sisi. Untuk perancah tiang kayu harus digunakan kayu yang lurus dan baik. Pasal 16. Perancah gantung harus terdiri dari angker pengaman, kabel-kabel baja penggantung yang kuat, dan sangkar gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman. Keamanan perancah gantung harus diuji setiap hari sebelum digunakan. Perancah gantung yang digerakkan dengan mesin harus menggunakan kabel baja. Ya, ini semacam perancah gantung ini semacam apa namanya istilahnya? Yang digunakan di gedung-gedung tinggi loh. Untuk pembersihan kaca segala macam. Kemudian pasal 17, perancah topang sudut atau outrigger cantilever atau perancah tupang siku atau jib scaffold. Hanya boleh digunakan oleh tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan tukang lainnya yang sejenis dan dilarang menggunakan panggung perancah tersebut untuk keperluan menempatkan sejumlah bahan-bahan. Pasal 18. Tangga yang digunakan sebagai kaki perancah harus dengan konstruksi yang kuat dan dengan letak yang sempurna. Perancah tangga hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang ringan. Dilarang menggunakan perancah jenis dongkrak tangga atau ladder jack untuk pekerjaan pada permukaan tinggi. Perancah kuda-kuda hanya boleh digunakan sewaktu bekerja pada permukaan yang rendah dan jangka waktu pendek. Perancah siku dengan penunjang atau bracket scaffold harus dijangkarkan ke dalam dinding dan diperhitungkan untuk dapat menahan muatan maksimum pada sisi luar dari lantai pelataran.
Kemudian perancah persegi atau square scaffold harus dibuat secara teliti untuk menjamin kestabilan perancah tersebut. Pasal 21. Perancah pada pipa logam harus terdiri dari kaki, gelagar palang, dan pipa penghubung dengan ikatan yang kuat, dan pemasangan pipa-pipa tersebut harus kuat dan dilindungi terhadap karat dan cacat-cacat lainnya. Pasal 22. Perancah beroda yang dapat dipindah-pindahkan atau mobile scaffold harus dibuat sedemikian rupa sehingga perancah tidak memutar waktu dipakai. Ya, jadi ada sewaktu dipakai ada yang untuk menahan kayak remnya gitu ya. Pasal 23. Perancah kursi gantung dan alat-alat sejenisnya hanya digunakan sebagai perancah dalam hal pengecualian, yaitu apabila pekerjaan tidak dapat dilakukan secara aman dengan menggunakan alat-alatnya. Pasal 99 ya, dari 23 langsung 99. Tentang penggunaan perlengkapan diri dan perlindungan diri ya, pengurus alat penyelamatan dan perlindungan diri yang sejenisnya disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus dilakukan. Alat-alat penyelamatan dan perlindungan diri harus selalu memenuhi syarat K3 yang ditentukan. Untuk tenaga kerja harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh tenaga kerja dan orang lain. Jadi harus disiapkan alat-alat perlindungan diri ya dan alat-alat penyelamatan diri oleh perusahaan ya untuk pekerjaan di ketinggian. Kemudian ada surat SKB atau surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor 17 tahun 86 atau 104 tahun 86. Di pasal 2, setiap pengurus atau kontraktor atau pemimpin pelaksana pekerjaan atau bagian pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, ini semua regulasi peraturan perundangan. Jadi setiap pekerja operator scaffolding harus tahu ya hak dan kewajibannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Sehingga ini merupakan dasar sebelum bekerja dengan pekerjaan perancah. Jadi harus tahu dulu semua regulasi. Ya, sini regulasinya mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, lalu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 80 yang tentang konstruksi bangunan, dan kemudian SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 86 dan Nomor 104 Tahun 86 ya. Ini semua kontraktor harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, berarti harus menyiapkan alat pelindung diri ya, alat-alat perlindungan ya, kemudian scaffolding harus memenuhi syarat ya sebelum digunakan ya, tidak bengkok, tidak berkarat dan sebagainya. Dan kemudian harus dilakukan pengawasan ya untuk menjamin bahwa setiap pekerja dengan scaffolding itu selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, inilah perlindungan yang disediakan oleh hukum ya, yang telah dibuat oleh pemerintah dan negara kita untuk melindungi setiap tenaga kerja, utamanya tenaga kerja dalam hal scaffolding. Jadi besok kita akan bahas pada basic scaffolding. Hari ini kita bahas mengenai regulasi peraturan perundang-undangannya. Baik, saya kenalkan diri saya, nama saya Marus Sripati, ya, yang akan membantu Bapak-Bapak. Hari besok kita akan bahas mengenai basic scaffolding. Rabu kita akan berikan tentang video-video ya untuk scaffolding. Kamis kita bahas tentang SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, di mana di situ nanti akan menjadi dasar untuk dilakukan uji kompetensi terhadap Bapak-Bapak ya mengenai scaffolding. Jadi harus tahu apa-apa aja yang akan diujikan nanti. Jumat nanti mungkin uji kompetensinya nanti akan diumumkan jam berapa. Jadi masing-masing beda ya. Sendiri-sendiri nanti jamnya beda-beda. Ya, jadi saya harapkan bahwa Bapak di sini sudah pengalaman dalam scaffolding. Di sini saya hanya akan bahas sedikit lagi mengingatkan, kemudian
menunjukkan nanti apa-apa saja yang kira-kira akan ditanyakan oleh penguji ya, atau asesornya. Sehingga Bapak bisa mengikuti uji kompetensi itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan benar. Pak Pak Sabtono, yang mana nama Pak Sabtono? Halo Pak, yang namanya Pak Sabtono yang mana? Oh Pak Sabtono. Berarti yang baju hijau Pak Suwondo ya? Oke, dan yang satu lagi Pak Yuda. Jadi ada 4 peserta, 3 peserta. Untuk operator scaffolding, sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jadi nanti saya akan bagikan materinya ya. Dan kemudian video ini juga akan saya rekam tiap hari, video-videonya akan direkam. Nanti Bapak-bapak akan pelajari lagi sehingga bisa melakukan persiapan untuk uji kompetensi pada hari Jumat. Jadi masih lama waktunya dan besok kita akan selesaikan mengenai basic scaffolding. Rabu kita akan berikan video-videonya. Kamis kita akan bahas mengenai SKKNI, ya mengenai bahan-bahan yang akan diujikan nanti. Dan Jumat rencananya untuk uji kompetensi oleh asesor dari LSP yang mewakili Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan untuk materi mengenai undang-undang? Silakan Pak, di-unmute dulu kalau mau bicara. Belum ada karena masih terputus-putus. Oh gitu. Oke, nanti boleh komunikasi pertanyaan lewat WA Group nanti tanya aja. Karena kalau di sini mungkin masalah sinyal ya, kadang-kadang suka terputus-putus. Oke, baik Pak Suwondo, Pak Sabtono, dan Mas Yuda. Jadi kita lanjut lagi besok ya. Iya Pak. Jam berapa? Jadi besok jamnya sama, jam 1. Kita akan bahas mengenai basic scaffolding. Rabu kita akan berikan video-video ya, rekaman. Kamis kita bahas mengenai SKKNI. Nah, Jumat itu uji kompetensinya. Jadi siap-siap, jaga kondisi, semoga tetap sehat. Karena kalau sakit, Bapak-Bapak juga akan susah ngikutin ujiannya nanti. Oke, terima kasih Pak Suwondo, Pak Sabtono, dan Mas Yuda ya. Kita ketemu lagi besok ya. Kalau ada pertanyaan bisa kita komunikasi lewat WA Group. Oke, terima kasih dan